Seperti yang kita sudah sampaikan ya, para paslon dalam kontestasi Pilgub Jakarta ini sudah mulai merambah ke semua wilayah Jakarta untuk meraup bagaimana simpati warga, kemudian suara warga. Nah, lembaga survei Poltreking Indonesia ini merilis survei elektabilitas calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul dibandingkan dua paslon lainnya. Dan dalam surveinya, Poltreking ini juga menempatkan RK Suswono di posisi puncak dengan 51,6%, disusul kemudian Pramono Rano 36,4%, dan terakhir Darmakun 3,9%. Survei tersebut dilakukan dari tanggal 10 hingga 16 Oktober 2024 lalu yang melibatkan 2.000 responden warga Jakarta berusia di atas 17 tahun dan juga sudah menikah. Poltreking menggunakan metode survei multi-stage random sampling dengan toleransi kesalahan kurang lebih 2,2% pada tingkat kepercayaan 95%. Di mana sistem pengambilan survei ini dilakukan lewat wawancara tatap muka. Sementara ada juga LSI, Lembaga Survei Indonesia Deni JA, yang juga membeberkan elektabilitas pasangan calon dengan angka yang juga sangat tipis. Survei yang dilaksanakan pada 10 hingga 17 Oktober 2024 ini menyebutkan pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapatkan 37,4% dan juga pasangan Pramono Rano 37,1%. Tipis sekali kalau hasil survei dari LSI Deni JA. Betul, kompetitif banget ya. Kompetitif banget. Dan itu mungkin yang akan jadi pembahasan kita pagi hari ini bersama dengan narasumber yang sudah kami hadirkan di studio TCI Jakarta. Langsung saja kita kenalkan ya, Vira ya. Langsung kita sapa satu persatu. Ada Mas Duri Amrawi, Direktur Poltreking Indonesia. Selamat pagi, Mas Duri. Sehat ya Mas ya? Sehat ya. Dikala dinamika yang luar biasa ini. Luar biasa politik ya. Oke, di sebelah Mas Duri juga ada Mas Toto Izulfata, Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Deni JA. Selamat pagi Mas Toto. Pagi. Sehat Mas Toto? Harus semangat dong pagi-pagi Mas Toto. Siap-siap kita dengar ulasannya soalnya. Dengar ulasannya. Oke, kemana dulu nih kita Sira? Enak ya? Kita ke Mas Duri dulu ya. Mas Duri ya. Kalau misalnya dari posisi survei saat ini, artinya kan dari pasangan RK ini kan unggul kan. Sebenarnya unggulnya itu karena faktor apa dan lebih didominasi karena pemilihnya mungkin kalangan muda atau seperti apa berdasarkan survei? Iya, baik. Di dalam rilis temuan survei yang dilakukan oleh Poltreking, setidaknya ada dua hal ya yang penting untuk diperhatikan dalam konteks Pilkada Jakarta. Pertama soal faktor figur ya, soal personal branding lah kira-kira. Yang kedua soal campaign yang sejauh ini dilakukan. Pertama soal figur, kalau kita perhatikan misalnya ada dua hal yang setidaknya juga cukup dominan dalam konteks preferensi politik ya pemilih di Jakarta. Pertama soal latar belakang ya, soal pengalaman, soal rekam jejak pengalaman para figur yang berkontestasi di Jakarta itu mendapatkan respon yang cukup banyak. Artinya pengaruh mengenai rekam jejak dan pengalaman kandidat di dalam survei yang dilakukan oleh Poltreking itu punya pengaruh terhadap elektabilitas, capaian elektabilitas yang sejauh ini didapatkan. Maka dalam konteks Jakarta, kalau kita perhatikan di survei yang dilakukan oleh Poltreking, pertarungan Pilkada Jakarta ini sebenarnya pertarungan yang dominan ya antara RK ya dan Rano Karno sebenarnya gitu. Oke, dua figur yang populer begitu ya? Betul, yang populer dan secara elektabilitas juga mendapatkan respon lebih positif gitu. Dan respon positifnya itu karena rekam jejak mereka atau karena memang sosok figurnya mereka? Sosok figur mereka tentu. Figur itu kan juga berkaitan dengan rekam jejak ya, pengalaman yang bersangkutan. Lalu yang kedua, kalau dalam konteks pasangan tentu dalam preferensi politik pemilih di Jakarta ada isu sosiologis ya, soal agama. Dalam potret terakhir di survei yang dilakukan oleh Poltreking 10 sampai 16 Oktober, pengaruh agama di Jakarta itu juga cukup dominan ya. Pertama soal pengalaman, yang kedua itu soal agama. Dalam konteks ini tentu pasangan Ridwan Kamil Suswono diunggulkan ya karena ada dukungan dari PKS yang secara sosiologis misalnya keterkaitannya dengan kelompok Islam itu saya kira cenderung lebih dominan ya dibandingkan misalnya dengan dua kandidat lainnya. Justru lebih dominan ya. Tapi kalau misalkan ada yang sempat dilontarkan oleh Suswono itu berpengaruh tidak pada survei yang kemarin itu? Soal yang belakangan ya tentu saja ya. Itu kan juga menyangkut agama begitu kan tadi yang disebutkan mengenai agama.
Ya, isu tersebut tentu saja punya pengaruh gitu. Tinggal bagaimana kemudian resonansi dan dominasi ya pertarungan isunya di media saya kira juga punya ya itu punya dampak pasti gitu. Tinggal bagaimana kemudian mereka bisa mengelola ya isu tersebut untuk kemudian ya bisa dinetralisir atau justru jadi berdampak positif kalau bisa dikelola dengan baik. Oke, kalau dari Poltreking Indonesia kan memang hasil surveinya RK Suswono mengungguli begitu, cukup jauh begitu dengan Pramono Rano. Tapi kalau dari tren peningkatan sebelumnya, Mas, ini seperti apa? Apakah memang benar RK Suswono juga mengalami peningkatan? Betul. Kalau kita perhatikan di survei yang dilakukan oleh Poltreking kemarin, setidaknya pasangan RK Suswono ya kemudian Pram Rano juga sama-sama mengalami kenaikan. Jadi keduanya ada tren kenaikan, gitu. Sama-sama mengalami kenaikan. Dan angkanya itu ya kurang lebih 4%-an ya. Di antara keduanya kenaikan. Artinya keduanya ini sama-sama sedang running, sedang berproses ya di dalam kontestasi Pilkada Jakarta dan secara tren ada kenaikan di antara keduanya. Nah, ini yang penting saya kira dalam konteks kita memperhatikan soal ya potensi kemenangan nanti. Artinya potret survei yang dilakukan oleh Poltreking itu kan membaca dalam rentang 10 sampai 16 Oktober. Nah, kalau kemudian terjadi pergerakan yang signifikan di antara dua dari calon yang ada, jadi ke depan kira-kira ditentukan oleh sejauh mana gitu peningkatan atau pergerakan elektabilitas di antara keduanya bisa melesat atau tidak gitu. Ya, kalau dari Mas Toto sendiri kan kalau misal dari LSI DNJA ini kan persaingannya cukup kompetitif ya, cukup ketat ya. Sebenarnya ya apa sih yang membuat salah satu lebih unggul, salah satu saling mengejar dari satu sama lainnya? Ya, pertama yang saya harus sampaikan di awal terkait dengan isu penting soal hasil survei dan publikasinya itu biasanya nggak lepas dari dua. Satu, hasil yang berbeda, kedua, hasil yang meleset. Ini dua hal yang berbeda. Nah, hasil yang meleset di beberapa kasus pernah terjadi dan banyak orang yang kemudian melihat itu sebagai anomali dan pembandingnya biasanya hasil KPU atau KPUD kalau untuk pilkada. Nah, kalau hasil yang berbeda itu harus dilihat oleh beberapa hal. Misalnya pertama yang selalu dijadikan indikator adalah kapan turun survei itu. Nah, kalau kita melihat hubungan panas dingin kemarin yang sempat terjadi antara Poltreking dengan LSI Saiful ya. Ini saya harus klarifikasi, jadi ada dua LSI nih. LSI satu lembaga survei Indonesia, nah kami lingkaran survei Indonesia DNJA. Ini dua lembaga yang berbeda. Walaupun awalnya dulu bersatu. Sama, Nah, terkait dengan itu kalau saya lihat baik Poltreking maupun LSI-nya sebelah itu Mas Jayadi Hanan ya. Itu memang di periode turunnya kurang lebih sama. Nah, kemudian hasilnya berbeda. Ini yang memang menjadi logis, wajar kalau akhirnya diselesaikan secara organisasi. Dan kemarin hasilnya sudah kita tahu, tinggal silakan Poltreking ngambil sikapnya seperti apa. Nah, kalau dari kami lingkaran survei Indonesia memang hasilnya belum bisa kita bilang siapa pemenangnya. Karena ada margin of error 3,5% ya. Dengan periode turun itu tanggal 16 sampai 22. Jadi dari sisi itu 71,4 dengan 37,4 dengan 37,1. Dari pengalaman kita sejauh masih dalam margin of error kita belum bisa bilang pemenangnya siapa. Iya, tapi apa yang membuat salah satu agak sedikit lebih unggul? Faktor apa? Ya, tentu banyak faktor ya. Yang pasti di kami selalu menyebut hukum besi. Jadi hukum besi orang atau kandidat untuk dipilih itu setidaknya ada dua minimal ya. Satu, tingkat populariti pengenalan, dan kedua, kesukaan. Calon yang ideal itu berbanding lurus antara pengenalan dan kesukaan. Yang bahaya itu kalau pengenalan tinggi, kesukaan rendah. Masih mending yang pengenalannya rendah tapi kesukaan tinggi. Nah, ini artinya kalau kandidat yang berkategori seperti itu tinggal bagaimana memaksimalkan pengenalan, potensi untuk dipilihnya kuat. Dan kita sudah uji di beberapa kali, kandidat yang di H-3, 4, 5 bulan itu bisa menang, walaupun elektabilitasnya sebelumnya jauh,
karena tingkat kesukaan tinggi tapi pengenalan rendah. Begitu masif pengenalan, otomatis elektabilitasnya. Oke. Nah, yang ideal pengenalan dengan kesukaan berbanding lurus. Nah, ini kalau yang saya lihat yaitu RK sudah punya modal popularity. Sebaliknya Pram itu belum maksimal. Tapi kan ada wakilnya, Rano Karno, Nah, yang betul. juga sama popularitasnya. Saya kira penyumbang terbesar hasil survei hari ini ada di Rano. Kalau masif lagi pengenalan Pramnya, ini akan makin naik lagi elektabilitasnya. Apalagi kalau kita lihat dari tren sebelumnya, saya kira warning ya yang pas itu kalau kita mau ngasih warning itu ke RK malah. Kalau dari data kita, karena ada tren kenaikan yang cukup lumayan signifikan dari duet Pram Dul ini. Dari sisi ini saya kira RK harus waspada karena dari data kita dia sudah masuk kategori stagnan itu. Pengenalan sudah tinggi, mentok, tapi hasilnya kurang lebih dari sebelumnya masih kurang lebih di angka 40-an di data kita ya. Itu kira-kira yang bisa Kalau kita berbicara mengenai pemilih pemula kan juga cukup banyak banget ya, masif banget. Nah, itu angka-angka mereka itu saat ini kalau terbaca dari survei LSI dan DJA kemana mereka? Memang kalau kita lihat ada kecenderungan itu ke Pram Dul ketimbang ke RK Sus. Nah, memang di awal survei kita pernah di bulan Juli, meskipun kompetitornya dalam bentuk simulasi kompetitornya hanya dengan Anies waktu itu dan Ahok, tapi RK cukup diminati waktu itu oleh kategori yang Gen Z itu ya. Nah, tapi belakangan kemudian saya melihat mulai ditinggalkan. Cuma yang menarik justru di soliditas para partai pendukungnya, walaupun tidak pernah berbanding lurus antara kemenangan dengan dukungan banyak partai, ini kita sudah uji beberapa kali. Didukung oleh banyak partai tapi bisa kalah. Oke, baik. Mas Duri, kalau dari Poltreking Indonesia, ini seperti apa? Apakah memang dengan meningkatnya, kan kalau yang paling unggul RK Suswono ya, apa faktornya ini karena memang ada pendukung-pendukung yang juga ini menarik ya untuk kita semak pendukung-pendukung dari Abah begitu, anak Abah juga berlari begitu. Atau sebetulnya ada faktor pendukung lain, pendukung Prabowo Gibran yang juga masif beralih untuk kemudian menuju ke RK Suswono. Iya, betul. Jadi kalau di survei yang dilakukan oleh Poltreking yang kemudian dirilis, jadi memang ada kecenderungan ya anak Abah ya, pemilih Anies Baswedan kepada pasangan RK Suswono. Begitupun dengan pemilih Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka, ada kecenderungan lebih kepada pasangan RK Suswono juga. Kalau pemilih Prabowo Subianto cenderung ke RK secara faktual tentu saja linear ya, garis lurus linear, ya, betul. Tapi yang menarik kan tentu kalau kemudian pemilih Anies Baswedan ternyata ada kecenderungan kepada RK Suswono, dan ini tentu saja kalau kita tarik secara diametral terkait dengan posisi politik di Jakarta. Kalau kita tahu misalnya, saya kira dalam konteks rekam jejak perjalanan Pilkada Jakarta di 2017 lalu ya, soal Anies Ahok misalnya yang cukup kentara saingannya, saya kira itu juga jadi salah satu penjelas kenapa kemudian misalnya meskipun kemarin sempat rame soal kenapa kemudian Anies tidak bisa jadi maju sebagai calon gubernur di Jakarta, tapi secara posisi politik ya barangkali secara ideologis memang agak susah bertemu saya kira antara pemilih Anies dengan pemilih PDE yang dalam konteks Pilkada Jakarta saya kira direpresentasikan oleh Pram Rano gitu. Nah itu kemudian saya juga soal hasil survei yang di Poltreking misalnya sekarang Pram Rano di bawah RK Suswono, dan tadi sempat disinggung soal bahwa jadi memang publik kita ada kecenderungan bandingkan hasil survei dengan hasil pemilu. Tapi yang perlu diingat dan diperhatikan oleh kita,
survei itu kan ada rentang waktunya. Iya. Apalagi masih kurang dari 1 bulan misalnya. Tentu saja ada berbagai dinamika politik ya, yang mungkin saja terjadi setelah itu gitu. Dan itu saya kira juga penting. Artinya untuk melihat survei yang ada di Jakarta, saya kira ya penting kita mendudukkan dalam konteks rentang waktu pengambilannya. Nah, setelah itu ada dinamika apa saja, termasuk penjelas tadi soal ya barangkali ada sedikit blunder ya yang dilakukan oleh Suswono misalnya, tentu dia ada konsekuensi. Baik, baik. Kita nanti politik. akan mendalami juga ya bagaimana sebenarnya waktu sudah tinggal sedikit ya, tinggal Sudah 20 hari lah kurang lebih. Bagaimana dengan mereka meyakinkan para pemilihnya untuk memilih suaranya yang diberikan kepada mereka. Kami segera kembali usai jeda.